potensi. Terlihat kan dari kita mengerjakan proyek selama ini, saya melihat beberapa orang berpotensi dalam berbagai bidang nantinya. Kira dari karakter-karakter kami nih, bikin ibu ragu atau ibu malah beranggapan wah ini bakal semakin baik, atau ibu malah wah takut nih kira-kira OSIS nanti bakal jadi apa ya kalau di tangan mereka. Dan juga dari pihak OSIS itu masih memikirkan sebetulnya. Hai guys, kembali lagi bersama kami perwakilan dari 10.2 in our second project. Let me introduce myself. My name is Ida Lestari Limana and my partner Muhammad Khairul Sidik. Kami di sini sebagai host pemandu dalam podcast kita kali ini yang bertemakan Ketua OSIS baru tahun 2022-2023. Oke, seperti yang kita semua udah tahu, yang pasti semua teman-teman udah pada dengar, sekolah kita bakal ada perayaan yang gede-gedean dan juga bakal ada yang membawa perubahan baru nih, terutama untuk kepengurusan OSIS karena bakal ganti periode dari 2021-2022 ke 2022-2023. Nah, nanti bakal dilantik kepengurusan OSIS yang baru. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya kami bakal wawancarain narasumber kami. Yang pertama ada dari kepengurusan OSIS sendiri, dari Kak Rahma Suci Fadilah. Oke Kak, kami dari 10.2 yang akan memandu podcast kali ini. Saya Indah Lestari Limana dan partner saya Hairul. Sebelumnya kakak udah kenal kita belum Kak? Oke, sebelum itu belum kenal ya, tapi di podcast kali ini tuh kita bisa kenalan, lihat mukanya lebih dekat, luar biasa emang cantik-cantik juga, ganteng-ganteng. Oke Kak, kita langsung masuk ke pertanyaan intinya aja ya. Bagaimana persiapan dan pelaksanaan mengenai penerimaan pengurus OSIS baru Kak? Oke, bagaimana mengenai persiapan dan juga pelaksanaannya? Tentu dari kita pihak OSIS untuk mempersiapkan penyeleksian anggota OSIS baru itu kita siapkan dari selama mungkin. Kita adakan rapat secara kecil dan juga secara besar ataupun secara keseluruhan untuk menentukan apakah saja sih step by step langkah-langkah yang memang cocok sesuai yang dapat dijadikan standar penerimaan calon OSIS baru sehingga kita dapat melahirkan dan juga menerima calon-calon OSIS baru yang memang dapat meneruskan dan juga melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin nantinya. Dan juga kemarin itu sudah kita laksanakan selama 2 minggu untuk seleksi calon pengurus OSIS baru. Itu ada tahap 2 seleksi. Nah, untuk seleksi pertama itu tentunya adik-adik dituntut dan juga diajarkan agar bisa membuat CV. Dan di situ biasanya kita juga temukan CV di dunia kerja. Dan dari situ adik-adik bisa tahu nih apa CV di dunia kerja itu seperti apa. Dan kita bisa kasih gambaran dari pembelajarannya dari pendaftaran OSIS. Nah, terus nanti ada seleksi pertama, lalu ada seleksi kedua yang memang sudah dilaksanakan Sabtu kemarin. Dan buat adik-adik yang sudah daftar dan juga sudah masuk tahap seleksi kedua kemarin, sabar ya, mohon ditunggu informasinya, secepat mungkin nanti dikabari siapa yang lolos. Tentunya memang seleksi tahun ini kita persiapkan dengan matang dengan standar-standar yang ditujukan untuk menghasilkan calon-calon OSIS terbaik. Selanjutnya, apakah kandidat-kandidat ketua OSIS sudah terpilih? Oke, mengenai kandidat, mungkin teman-teman secara umum belum mengetahui, dan kita juga dari pihak OSIS itu masih memikirkan sebetulnya, karena ada beberapa tahap dan juga ada beberapa hal yang memang perlu dijadikan suatu pertimbangan untuk memilih suatu kandidat. Nah, tapi ketika kita sudah menginfokan siapa yang jadi akan menjadi kandidat, itu nanti akan diadakan orasi nih teman-teman semua, anak kelas 10 yang belum tahu. Nanti orasi ini teman-teman semua bisa lihat gimana sih kandidat OSIS tersebut publicity-nya gimana, visi misi dan program kerjanya gimana, dan disinilah penerapan demokrasi di SMA Negeri 1 Palmira, salah satu bentuk penerapannya. Dan tidak hanya itu, setelah dari orasi kandidat, dari teman-teman semua di sini bisa memilih dan juga menyumbangkan suaranya dengan untuk memilih kandidat calon ketua OSIS yang memang dipercayai oleh teman-teman masing-masing. Keren banget penyampaian Kak Suci ya. Apakah ada program yang belum sempat tercapai? Untuk
kerja tentunya sudah kita catat ya, sudah kita atur dan sudah kita rembuk sebelum ataupun di awal tahun, di awal masa meeting. Nah, ada beberapa program yang belum kita laksanakan, namun banyak sekali program yang sudah kita laksanakan dan alhamdulillah terlaksana dengan baik sejauh ini. Dan untuk program yang belum terlaksana itu ada beberapa kendala mengenai kehambatan anggaran dana dan juga beberapa tanggal gitu. Tapi memang kita antisipasi dan juga kita ganti itu dengan beberapa cara. Misalkan bisa kita ganti dengan bagaimana kalau untuk program kerja ini kita lebih dipersempit nih biar bisa terwujud, atau tanggalnya kita mundurin begitu. Yang penting kita sebagai pengurus OSIS memang sudah mengusahakan yang terbaik mungkin untuk program kerja yang sudah dicanangkan itu terlaksana dengan baik setiap periode masa jabatan kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut kakak kandidat yang telah terpilih bisa melanjutkan program ketua OSIS dengan baik atau malah menjadi kekhawatiran sendiri terhadap pengurusan OSIS selanjutnya? Oke, baik. Terima kasih dari untuk pertanyaannya sekali lagi. Jadi mengenai kekhawatiran dan juga percaya nih kalau bisa melanjutkan. Sebenarnya kedua hal tersebut itu pasti ada di benak kakak-kakak OSIS yang sudah sebelumnya menjabat dan juga teman-teman sekolah lain, warga sekolah lain tentunya. Kalau misalkan kita percaya dia bisa melanjutkan, itu kita percaya karena kita yakin sudah memilih kandidat dengan sebaik mungkin, dan memang kandidat-kandidat yang terpilih itu adalah orang-orang yang memang sejak awal masuk OSIS dan selama ia bekerja melaksanakan program kerjanya itu memang sudah melaksanakan program kerjanya dengan sebaik mungkin begitu. Jadi kita yakin saja kalau dia bisa melanjutkan program kerja ketua OSIS yang sekarang gitu. Tapi kekhawatiran itu tetap ada, tapi kita minimalisir lagi dengan memilih kandidat yang terbaik untuk meminimalisir hal tersebut. Terima kasih. Lanjut, apakah akan ada pelatihan khusus terhadap pengurus OSIS baru nantinya, terutama kepada ketua OSIS baru? Tentunya ada, dan setiap tahun itu kita ada yang namanya latihan dasar kepemimpinan sebelum masa jabatan gitu. Dari latihan dasar ini kita memang diajarkan bagaimana cara berorganisasi dengan baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman gitu, bagaimana cara bersosialisasi dan juga memecahkan masalah. Dan dari program latihan dasar kepemimpinan ini kita tuh bisa kenal teman-teman OSIS yang diterima tuh lebih dekat. Disitulah kita tahu nama teman-teman kita, tempat tinggalnya di mana, susah senangnya gimana pada saat hari latihan dasar kepemimpinan. Oke Kak, ada nih pertanyaan menarik nih setelah habis dengar penyampaian Kak Suci yang sangat menarik, yang sangat pastinya bermanfaat bagi kita semua, terutama yang mau nyalon OSIS nih. Kak Suci sering menyinggung nih tadi tuh mengenai kriteria untuk pengurus OSISnya dan untuk ketua OSISnya. Apa sih Kak kriteria untuk yang pertama untuk pengurus OSISnya, lalu juga karakter ideal untuk menjadi seorang ketua OSIS? Baik, untuk kriteria dan karakter ideal secara spesifik sebetulnya setiap orang pasti menginginkan pemimpin yang bertanggung jawab, jujur dan juga adil tentunya. Cuman di OSIS ini kita lebih melihat kepada nilai-nilai loyalitas dan juga totalitasnya dalam bekerja. Tentunya nilai totalitas itu ini mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin sampai dengan selesai, tidak terburu-buru, namun juga memang tepat waktu begitu. Dan hasilnya itu luar biasa, selesainya hasilnya itu yang terbaik gitu. Loyalitas itu tentang kesetiaan. Jadi dengan dia setia, dengan dia memang berkiprah, berjanji untuk terus dan juga berusaha sebaik mungkin di OSIS, itu salah satu kriteria yang memang kita cari untuk menjadi calon dan juga pemimpin untuk OSIS kita. Jadi memang dari totalitas dan loyalitas ini kita kedepankan untuk kriterianya. Seandainya ada pengurus OSIS yang ternyata gagal menepati janjinya, gagal melaksanakan tanggung jawabnya, apa tindakan yang bakal diambil senior-seniornya atau pengurus OSIS? OSIS itu adalah sebuah organisasi, yang dimana organisasi itu terdapat sekumpulan orang-orang banyak. Ketika ada satu orang yang memang menyimpang, ya kita katakan menyimpang, itu bisa kita atasi bersama-sama dengan tentunya dengan cara kekeluargaan. Balik lagi ke loyalitas sama kesetiaan. Di sini OSIS bukan cuma teman-teman kerja dari pagi sampai malam, tapi juga kayak keluarga, makan bareng, tidur bareng. Di
di sinilah kita adakan sesi curhat-curhatan, kita tanya problemnya apa sebenarnya, terus apa yang kamu khawatirin, terus kenapa bisa kayak gini, dan kita kasih solusinya. Baiknya itu seperti apa, terus kita kasih step by stepnya, atau kita bisa bantu gitu caranya kayak gimana. Setiap orang tuh berubah nggak cepat teman-teman semua, jadi memang perlu beberapa dorongan dari belakang untuk berubah pelan-pelan dan balik ke jati dirinya. Jadi nggak langsung dikeluarkan, nggak langsung dihukum. Iya, betul banget. Jadi nggak usah takut bagi yang mau nyalon OSIS, nggak langsung dikeluarkan. Iya, last question. Last question nih Kak. Apa pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada pengurus Kakak sebagai pengurus OSIS nantinya? Kepada pengurus apa yang sekarang ya? Yang nanti yang mau masuk ke periode selanjutnya. Untuk teman-teman yang masuk ke periode selanjutnya, perlu ditanamkan loyalitas dan juga totalitas dalam bekerja. Tapi selain daripada itu, teman-teman memang harus memprioritaskan sebenarnya prioritas teman-teman itu apa? Balik lagi kita adalah seorang pelajar ya, memang belajar di sekolah dan memang berorganisasi. Teman-teman harus memikirkan itu sebelum memutuskan untuk menjadi kepengurusan OSIS. Dan selama di kepengurusan OSIS, saya harap teman-teman semua dapat bekerja dan juga dapat berjanji sebaik mungkin pada dirinya sendiri untuk dapat mengerjakan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin, dan juga dapat belajar apa-apa saja yang ada di dalam OSIS. Oke, terima kasih banyak Kak Suci. Selanjutnya kita bakal nanyain narasumber kita yang kedua nih, guru kita yang ibu guru yang cantik nih, yang pastinya udah akrab sama kita, Ibu Rosita Uli. Oke Ibu, apa kabar Ibu? Kabar baik. Oke, Ibu di sekolah sebagai, selain sebagai guru mata pelajaran, sebagai wakil kurikulum juga ya di bidang kurikulum. Oke, pertanyaan kami nih Bu, apa sih peran bagian kurikulum untuk kepengurusan OSIS? Sebenarnya yang lebih banyak berperan tuh ke wakil kesiswaan ya. Namun tentu saya tidak bisa terlepas dari kegiatan yang ada di sekolah, salah satunya kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh OSIS. Tentu saja apa saja yang menjadi program OSIS itu harus berkoordinasi dengan ibu, sebab harus mengaitkannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi misalnya mereka mau mengadakan kegiatan apa, program apa, harus berkoordinasi dengan ibu supaya tidak berbenturan. Jadi ada alur yang sama atau frekuensi yang sama agar semuanya berjalan berkesinambungan, nyambung begitu. Jadi nanti mereka bikin acara, harus ada ulangan, begitu kan? Nah itu harus ada kerjasama antara OSIS dengan kurikulum. Tapi inti dari seluruh aktivitas mereka sebenarnya kesiswaan. Apa yang mereka adakan itu mereka harus ramu dengan baik dengan kesiswaan. Oke, baik. OSIS nih Bu, organisasi siswa intrasekolah, yang pastinya sangat erat kaitannya dengan program-program sekolah. Nah, apa sih Bu menurut Ibu peran OSIS itu bagi sekolah? Oh banyak sekali, malah sekolah itu terbantu kegiatannya jikalau ada OSIS ya, sebab OSIS itulah yang kadang-kadang membantu sekolah ini bergaung di luar sana, salah satunya. Selain tentu kegiatan-kegiatan yang lain seperti prestasi-prestasi yang diraih, OSIS juga salah satu organisasi di dalam sekolah, namanya juga organisasi intrasiswa, itu intrasekolah ya. Nah di dalamnya mereka itu anak-anaknya dilatih untuk berorganisasi, melakukan ide-ide, program-program yang dilakukan oleh sesama mereka dalam tanda kutip, mereka ini adalah siswa kan? Nah berkaryalah anak-anak melalui OSIS di sekolah. Jadi apa saja program yang mereka lakukan tentu ini membantu mengangkut atau mengangkat, menggaungkan nama sekolah di luar sana. Begitu. Oke Bu, ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana tanggapan Ibu selama ini melihat kinerja kepengurusan OSIS di periode 2021-2022? Apa yang harus diperbaiki ke depannya menurut Ibu? Ya, tentu pandemi salah satu yang menyebabkan
kita kurang bergerak ya di tahun 2019 sampai 2020 dan awal 2021. Jadi mereka ini baru mulai aktif setelah kita tatap muka. Waktu kita masih daring tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, sewaktu kalian masuk, anak kelas 10 masuk ini, baru ya Suci kita mulai aktif belajar tatap muka, dan barulah mereka ini mulai aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna, yang lebih terlihat begitu. Nah, kalau pandangan Ibu, angkatan mereka ini sudah mulai berangkat kembali begitu ya, dari mati suri yang disebabkan pandemi gitu. Nah, sekarang mereka sudah mulai bangkit kembali, menata kembali, walaupun aktivitas belum banyak. Tapi saya melihat kinerja mereka sudah luar biasa, sudah baik. Di sela-sela kegiatan belajar mereka secara pribadi, mereka masih menyempatkan melakukan kegiatan-kegiatan untuk sekolah. Untuk saran dan pesan kepada angkatan OSIS yang kemarin, yang angkatan Suci ini, Ibu menyarankan agar mereka bisa memberi teladan yang baik lah kepada adik-adik kelasnya yang nanti akan menjadi calon pengganti. Nah, yang perlu saya tekankan adalah mungkin ada kegiatan atau hal-hal yang tidak tepat ya, yang mungkin bergaung di antara kalian yang saya yakin pasti ada di antara siswa-siswa yang memahami apa sih yang dilakukan oleh kakak OSIS yang turun-temurun ya, yang biasa dilakukan dari atas sampai ke bawah, yang tidak baik hentikan, tinggalkan. Kita ganti yang sistem baru, yang betul-betul memakai intelektual, bukan memakai kekerasan, lonco atau apa ya, yang membuat batasan antara kakak, adik dan sebagainya. Tidak ada lagi istilah seperti itu. Yang diganti adalah kemampuan intelektual, mampu bersosialisasi dan sebagainya. Itu yang lebih penting. Nah, itu yang bakal ikutin. Ya, nanti turun terus. Dulu kami harus dikelonco sama kakak. Nanti kami sekarang giliran terus, nggak mau apa rugi, istilahnya nggak mau rugi. Aku dulu habis diapain gitu, dipukul atau apa. Nah, sekarang aku juga mau mukul yang bawah. Jangan itu nggak habis-habisnya. Sehingga kita membiarkan pembulian itu terjadi. Ya, sekarang ganti. Siapa yang pintar, siapa yang mampu, itu yang maju gitu. Ya, oke, itu dari saya. Ya. Siap. Ketua OSIS nih, OSIS nggak bakal terlepas dari yang namanya ketua OSIS, dan ini bakal jadi seperti yang Kak Suci bilang, kita bakal ngadain pemilu ketua OSIS. Menurut Ibu, jadi ketua OSIS itu tanggung jawab yang besar nggak sih? Iya, dan sebuah kebanggaan siapa jadi ketua OSIS itu ya. Biasanya kalau saya ketemu sama alumni, dia akan bilang, saya dulu ketua OSIS angkatan ini Bu, bangga. Dan itu menjadi kenangan biasanya. Saya ketemu sama alumni, kamu angkatan mana ya? Itu Bu, yang ketua OSISnya ini. Nah, jadi selalu dijadikan ketua OSIS itu jadi ingatan semua. Oh, ketua OSISnya kamu angkatan itu ya. Jadi kita ingatnya sama ketua OSIS angkatan itu. Baru ingat dia siapa, begitu kan? Jadi identitas suatu angkatan juga. Betul, dan harus membawa nama baik OSIS, karena persaingan antar OSIS juga terjadi. Iya. OSIS, ketua OSIS SMA 1 keren loh, ketua OSIS SMA X, aduh kurang gaul, gak ada idenya, begitu. Nah, ketua OSIS itu tentu tanggung jawabnya berat, karena dia harus kreatif, harus aktif, harus di atas rata-rata, ya. Selain dia mampu juga membagi waktunya antara organisasi dengan belajar, karena guru tidak kasih dispensasi untuk itu. Tentang kamu ketua OSIS, kamu boleh dapat di bawah KKM, nggak ada, semua sama, bulanannya masih sama, tugasnya masih sama. Itu beratnya, dan dia harus mengkoordinir teman-temannya, namanya memimpin organisasi kan. Dia harus mimpin teman-temannya supaya bisa kreatif, aktif, membuat anggotanya menjadi solid. Karena itu pasti ada pertentangan di dalamnya. Bagaimana supaya menyatukan pendapat, sama-sama membangun rombongan ini bisa baik, atau grup ini baik. Bahkan harus memimpin 1.000 orang di dalam sekolah, siswa-siswa yang ada sekarang itu luar biasa berat, ya. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran yang baik buat dia di masa depannya. Jadi jangan pernah takut jadi ketua OSIS atau anggota OSIS, karena ini sebuah pelajaran yang gak dapat ilmunya di mana-mana. Gak ada pelajarannya, justru didapat seperti ini. Dan biasanya saya lihat semua orang yang pernah beraktif di OSIS itu setelah dia lulus, dia tuh jadi orang-orang yang bagaimana ya, yang lebih mudah
masuk ke dalam sosial di dalam dimanapun dia berada. Contoh nanti kalau dia kuliah di mana, dia akan menjadi mudah ikut di kelompok mahasiswa aktif di mananya, di mana dan seterusnya begitu. Jadi tetap bermanfaat lah itu masa depan. Pasti, ya pasti banget. Jadi bawa kesuksesan. Iya. Siap Bu. Jadi menurut Ibu nih, setelah tadi kami nanya ke Kak Suci, sekarang kami mau nanya ke Ibu, gimana Bu karakter ideal untuk menjadi ketua OSIS? Karakter ideal seperti apa ya? Relatif ya, relatif gitu. Tentu kita tidak usah melihat fisik ya, tidak perlu lihat fisik. Yang jelas sebenarnya dia fleksibel orangnya, bisa masuk ke dalam berbagai ranah. Misalnya ke guru dia oke, ke teman-teman kelas 10 oke, kelas 11 oke. Dia juga orangnya asik tentunya. Dan yang paling penting adalah kreatif, kritis gitu. Kalau nggak kreatif nggak mampu membawa sekolah ini membuat program-program yang hebat. Nah, dan yang paling penting adalah sebagai seorang pemimpin dia bisa bekerja sama. Kalau dia kreatif, tapi kreatifnya sendiri tidak bisa membagi kreativitasnya kepada teman-teman dan melihat apakah ini cocok atau tidak, dan maunya sendiri, egois, susah. Dia harus mampu membawa teman-temannya, bisa membawa OSIS di tahun angkatan dia menjadi OSIS yang berhasil. Karena dia juga sering jadi anggota, jadi pemimpinnya juga, dia harus memandu. Oke, terima kasih. Ada nih Bu pertanyaan selanjutnya. Nah, sama nih pertanyaannya, sama yang kami tanya ke Kak Suci lagi. Menurut Ibu, setelah Ibu kenal nih kami yang baru yang kelas 10, kami juga ada yang nyalon kan dari generasi angkatan kami yang nyalon ke kepengurusan OSIS ya. Nah, menurut Ibu kira-kira dari karakter kami nih bikin Ibu ragu atau Ibu malah beranggapan bahwa ini bakal semakin baik, atau Ibu malah wah takut nih kira-kira OSIS nanti bakal jadi apa ya kalau di tangan mereka? Nah, gimana? Oh enggak, Bu, angkatan sekarang ini angkatan rombongan kelas 10 saya berharap banyak dan berekspektasi besar buat kalian, karena saya melihat sendiri selama kita mengerjakan proyek ini kalian sungguh-sungguh. Saya melihat beberapa orang menjadi potensi. Terlihat kan dari kita mengerjakan proyek selama ini, saya melihat beberapa orang berpotensi dalam berbagai bidang nantinya di OSIS ya. Kan banyak kan itu susunannya terus anggota-anggotanya. Nah, orang-orang yang saya harapkan dalam pandangan saya sehari-hari, saya yakin OSIS berikutnya akan lebih baik. Nah, jadi saya mempercayai karakternya berbeda. Karena kita bersama-sama kan berkecimpung dalam mengurus berbagai proyek ini dalam minggu ke minggu sampai 1 tahun ini ya, pasti saya menemukan banyak sekali orang-orang yang berpotensi. Nah, silakan orang-orang yang berpotensi itu jangan takut, ikutlah ke dalam OSIS, ikutlah mengambil peran gitu ya. Oke. Sekarang kita ke prosesnya Bu. Kita lagi dalam tahap seleksi nih, udah mau nunggu pengumuman nih. Menurut Ibu evaluasinya dari penyeleksian ini bagaimana Bu? Apakah sudah baik tahap penyeleksiannya atau bagaimana? Saya nggak ikut secara penuh ya wawancara 1 dan 2, tapi tahapan kegiatan ini sampai mendapat seorang kandidat yang baik itu sudah benar tahapannya begitu ya, sudah mengikuti prosedur. Nah, kita lihat saja, mudah-mudahan teman-teman yang dan guru-guru yang nanti ikut pemilunya memilih orang yang tepat begitu. Kalau prosedurnya sudah oke. Tadi bilang ketua OSIS itu bikin identitas nih. Jadi setiap angkatan ada ketua OSISnya dan pasti diingat. Dari seluruh kepengurusan OSIS yang Ibu saksikan nih di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, kepengurusan tahun berapa yang menurut Ibu bikin benar-benar wow, kagum gitu? Ada istilah, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa angkatan ini baik, angkatan ini baik. Itu ada zamannya sendiri. Angkatannya ini, eranya seperti ini. Mereka buat gebrakan ini baik buat saya. Bisa jadi rombongannya nanti. Ini eranya adalah era digital, era yang menggunakan teknologi dan informatika, sehingga tim OSISnya memang harus penuh dalam mengaryakan itu. Itu yang saya bilang, tiap zaman ada orangnya, tiap orang ada zamannya. Nah, gunakanlah
gunakan kesempatan itu untuk sebaik mungkin. Tidak perlu membanding-bandingkan bahwa ini bagus itu bagus, tetapi seperti spion, kita go forward, kita ke depan, naik motor kan gitu, majunya ke depan, tapi apa guna spion? Untuk melihat ke belakang supaya hati-hati, yang salah-salah itu kita perbaiki. Nah itu guna spion, ya. Maksudnya ibu, kalau kita melihat ke belakang oke, tapi bukan mundur, tetapi menjadi berkaca. Oh, yang salah-salah dulu nggak usah saya pakai, tetapi pandangan kita tetap ke depan, maju terus, jangan mundur. Oke, Bu, siap. Untuk ini, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk calon-calon pengurus OSIS yang nanti bakal join ke periode 2022-2023? Ya, tentunya kalau sudah jadi anggota OSIS nantinya ya, apalagi sudah diketok palu, sudah di SK-kan, kerjakan benar-benar tugasnya, sungguh-sungguh, setia, tadi ya, loyal, gitu. Kerjakan bagiannya dengan baik, solidlah dengan teman-temannya, saling bantu. Pasti capek ya jadi OSIS ya, ada di sekolah terus mengerjakan bagian ini, bagian itu. Orang lain udah pulang, kita masih nyusun-nyusun kursi, beres-beres sampah dan sebagainya. Tetapi kalianlah yang menjadi penting sukses kegiatan-kegiatan di sekolah. Tidak ada OSIS, guru-guru nggak bisa mengerjakan apa-apa. Kami itu hanya berputar di urusan mengajar anak, membuat evaluasi. Tetapi bunga-bunganya sekolah ini, keindahan masa SMA itu yang mencipta karya-karya OSIS bersama teman-temannya. Kalau kami ini, kalau nggak ada OSIS, kering sekolah ini. Cuma kerjanya kita belajar, datang ke sekolah belajar, ulangan, bikin tugas, pulang. Tapi kalau ada OSIS bikin acara. Gimana kalau kita bikin acara nanti pas habis ulangan semester, bikin kelas meeting yuk. Oke, kelas meetingnya apa? Mereka yang mikir. Gimana kalau kita bikin kelas meeting lombanya yang lucu-lucu, Bu, atau yang serius, atau kita undang sekolah lain. Yang memikirkan itu mereka, diskusi sama guru, mereka yang menciptakannya, mereka yang membuat segala macam proposal dan sebagainya. Itu yang membuat sekolah ini menjadi berseri, suasana sekolah itu menjadi gembira, tidak monoton hanya belajar mengajar. Jadi OSIS ini tentunya sangat bermakna di dalam kegiatan sekolah. Kita pilih orang-orang yang tepat supaya orang-orang yang tepat ini menjalani tugasnya dengan baik. Dan buat orang-orang yang terpilih, melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh, karena itu pasti bermakna di kemudian hari. Itu dari saya ya. Oke, jadi semua pesan-pesan ini dari Bu Rosita, dari Kak Suci bakal pastinya bermanfaat untuk nantinya yang mencalon ke kepengurusan berikutnya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Oke, keren-keren narasumber kita ya, dari Kak Suci, dari Bu Rosita Uli, memang keren-keren sebenarnya. Oke, sepertinya saya juga keren. Bisa aja Ibu. Nah, oke, mungkin itu pertanyaan terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Suci, Kak Rosita, terima kasih. Ya. Jadi itu saja mungkin podcast kita pada kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami tutup podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 10-2. Yeay.